Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik, bukan? Nah, kita akan belajar mengenai pengenalan bangun ruang. Nah, sebelum memulai pembelajaran, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengenal bangun ruang, mengetahui apa saja unsur-unsur dari bangun ruang, yaitu salah satunya bangun ruang, balok, kubus, dan masih banyak lagi. Kita juga akan belajar mengenai jaring-jaring balok dan kubus. Dan kita akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Nah, untuk sintaks model pembelajaran Discovery Learning yaitu yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulus. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pembuktian atau verification. Yang kelima, yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Apakah kalian mengetahui apa itu bangun ruang? Ya, bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Permukaan bangun disebut juga sisi. Kita akan belajar mengenai salah satu bentuk bangun ruang, yaitu balok. Adakah dari kalian yang mengetahui bentuk balok itu seperti apa? Atau kalian memiliki benda yang berbentuk seperti balok? Ayo, kita akan membahasnya. Nah, sebagai contohnya, bentuk balok itu seperti apa? Yaitu seperti yang kalian lihat ini. Kalian pasti tahu benda apa ini? Ya, benar sekali. Ini adalah benda tempat pensil. Nah, kalian bisa lihat bentuknya adalah bentuk balok. Kalian pasti memilikinya. Kalian tidak asing juga dengan bentuknya. Nah, ini adalah bentuk balok. Contoh benda yang berbentuk balok. Kalian bisa melihatnya. Nah, sudah terlihat gambar balok, bukan? Nah, kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari balok. Apa saja unsur-unsur yang membentuk balok? Unsur-unsur yang membentuk balok yaitu ada sisi, ada rusuk, dan ada titik sudut. Nah, kita akan membahas berapa banyak sisi, rusuk, dan titik sudut yang membentuk bangun ruang balok. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu sisi, titik sudut, dan rusuk. Daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang disebut sisi. Sisi-sisi pada bangun ruang bertemu pada satu garis yang disebut rusuk. 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang bertemu pada suatu titik disebut titik sudut. Nah, sudah terlihat bangun ruang balok, yaitu bangun ruang balok A, B, C, D, E, F, G, H yang terlihat. Nah, kita
kita akan mengetahui berapa rusuk, titik sudut, dan sisi dari balok ABCDEFGH. Jadi pada gambar balok di atas memiliki 6 buah sisi, yaitu sisi ABCD, sisi EFGH, sisi ABFE, sisi CDHG, sisi BCGF, dan sisi ADHE. Kemudian memiliki 12 buah rusuk, yaitu AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk HE, rusuk AE, kemudian rusuk BF, rusuk CG, rusuk HD. Kemudian memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, E, F, G, dan H. Jadi, balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang, yang setiap sepasang sejajar dan sama ukurannya. Contoh dari balok tadi adalah tempat pensil. Nah, contoh lainnya adalah almari, radio, salon, buku. Nah, untuk bangun ruang yang kedua yaitu kubus. Adakah kalian yang tahu bangun kubus seperti apa bentuknya? Yuk kita akan belajar bersama. Nah, contoh dari benda berbentuk kubus yaitu kardus, atau ini bisa berbentuk kubus. Nah, ini adalah benda yang bentuknya berbentuk kubus. Ini bisa dilihat, ini sama, sisinya sama. Nah, sekarang amatilah gambar kubus ABCDEFGH. Nah, kita akan mengetahui rusuk, sisi, dan titik sudut dari bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus memiliki 6 buah sisi. Pada gambar tersebut yaitu sisi ABCD, sisi EFGH, sisi ABFE, sisi CDHG, sisi BCGF, dan sisi ADHE. Kemudian memiliki 12 buah rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk HE, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, dan rusuk HD. Memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Kalian sudah memahami mengenai sisi, titik sudut, dan rusuk dari kubus. Nah, kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Contoh lain dari bangun atau benda yang berbentuk kubus yaitu ada kotak kapur, dadu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana menentukan jaring-jaring balok dan kubus. Amatilah gambar jaring-jaring balok berikut. Amatilah jaring-jaring kubus tersebut. Ada beberapa bangun ruang lainnya, yaitu ada
prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Perhatikanlah gambar berikut. Berikut adalah gambar dari bangun ruang prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah daerah segitiga yang sejajar serta tiga daerah persegi panjang yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Untuk sifat-sifat prisma segitiga yaitu memiliki dua sisi berbentuk segitiga dan tiga sisi berbentuk persegi panjang. Kemudian memiliki 9 rusuk, memiliki 6 titik sudut. Kemudian ada bangun ruang limas. Nah, bagaimana bentuk limas? Yaitu ada pada gambar. Untuk sifat-sifat limas yaitu memiliki satu sisi berbentuk segi 4 dan 4 sisi berbentuk segitiga. Kemudian memiliki 8 rusuk, memiliki 5 titik sudut dan salah satu titik sudutnya disebut pula titik puncak. Sisi alasnya berbentuk segi 4 dan sisi lainnya berbentuk segitiga. Nah, selanjutnya ada bangun ruang tabung. Apakah kalian tahu bentuk tabung seperti apa? Nah, kalian bisa melihatnya pada gambar. Bangun ruang tabung yaitu bangun ruang yang dibatasi oleh dua daerah lingkaran yang sejajar dan sama ukurannya, serta sebuah bidang lengkung yang berjarak sama jauh ke porosnya dan yang simetris terhadap porosnya, memotong kedua daerah lingkaran tepat pada kedua daerah lingkaran itu. Nah, untuk bentuk bendanya atau contoh bendanya kalian pasti tahu setelah kalian melihat gambar tersebut. Contohnya adalah tong sampah, pipa pralon, kaleng cat, kaleng susu, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya untuk sifat-sifat tabung yaitu memiliki dua sisi berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung. Kedua, memiliki dua rusuk lengkung. Selanjutnya tidak memiliki titik sudut. Selanjutnya bangun ruang yang keempat, ada kerucut. Bentuk bangun ruang dari kerucut bisa kalian lihat dari gambar. Nah, kerucut adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah daerah lingkaran dan sebuah bidang lengkung yang simetris terhadap porosnya yang melalui titik pusat lingkaran tersebut. Sifat-sifat kerucut: memiliki satu alas berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung. Nah, kemudian memiliki satu rusuk lengkung, tidak memiliki tidak memiliki titik sudut, memiliki satu titik puncak. Nah, yang terakhir bangun ruang bola. Bangun ruang bola adalah bangun ruang yang permukaannya rapat dan bagian dalamnya kosong. Nah, contohnya yang biasa kalian gunakan dalam olahraga, misalnya bola voli, bola basket, ataupun bola sepak. Nah, untuk sifat-sifat bola yaitu memiliki satu sisi berbentuk bidang lengkung. Kedua, tidak memiliki rusuk. Kemudian tidak memiliki titik sudut. Nah, coba kerjakan soal berikut. Ya anak-anak, kita
Setelah belajar mengenal bangun ruang, kemudian mengetahui unsur-unsur yang membentuk bangun ruang, yaitu ada bangun ruang balok dan kubus, dan mengetahui juga jaring-jaring balok dan kubus, dan mengetahui ada banyak sekali bangun ruang. Selain itu, kita mengetahui sifat-sifat bangun ruang. Bagaimana pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian sudah memahami materi mengenai bangun ruang? Belum mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu memiliki tugas yang bisa kalian kerjakan. Baik, kita akhiri pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.